Halo semuanya, perkenalkan saya Atila Syasya Sabita dengan NRP 5026241031. Jadi pada video keempat kali ini kita masih melakukan lab pada modul 2 Linux Overview, namun kita masuk ke lab 2.35 Use a port scanner to detect open ports. Jadi pada lab kali ini kita akan menggunakan Nmap, sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi ports terbuka. Digunakan untuk scan dan memetakan jaringan. Langsung kita masuk. Ada background skenario. Network Mapper atau Nmap singkatannya merupakan source terbuka yang digunakan untuk menemukan jaringan dan audit keamanan. Nah, salah satu tugas umumnya itu biasanya untuk memindai local machine agar bisa menentukan potensi kerentanan, termasuk kerentanan dari port terbuka dan yang tak terkelola. Lanjut, semua workstation itu membutuhkan port terbuka dan layanan untuk berkomunikasi dan menghasilkan atau melaksanakan tugas-tugas seperti printing, sharing file, atau browsing di web. Jadi, selanjutnya di lab kali ini kita akan menggunakan Nmap di dalam VM untuk mendeteksi ports terbuka. Jadi langsung masuk ke introduction. Oh ya, sebelumnya apa sih ports itu? Jadi, ports itu adalah pintu keluar dan masuknya informasi di sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan atau internet. Gunakan perangkat atau komputer, mereka itu menggunakannya untuk memastikan informasi yang dikirim dan diterima berjalan ke aplikasi yang sesuai. Jadi intinya seperti nomor telepon yang khusus untuk membantu komputer berbicara dengan berbagai layanan melalui internet. Nah, selanjutnya introduction ke TCP atau UDP ports. Nah, semua komunikasi terjadi di internet itu secara exchange bertukar menggunakan ports. Nah, setiap IP host itu bisa memiliki dua tipe dari ports yaitu TCP dan UDP. Nah, di sini bisa sampai ke 65.535 dari setiap IP address yang ya. Nah, selanjutnya layanan yang terkonek ke internet seperti web browser, email, klien, dan file transfer service itu menggunakan port yang tertentu untuk menerima informasinya. Maka pada koneksi logical itu diberikan angka yang spesifik untuk setiapnya. Untuk setiap port number itu diberikan uh, agar bisa diidentifikasi menggunakan nomor tertentu. Jadi melalui the Internet Assigned Number Authority atau IANA, mereka memberikan nomor resmi untuk berbagai ports yang terbagi menjadi 3 subkategori. Yang pertama ada well-known ports, mulai dari 0 sampai 1023. Ada pula registered ports, mulai dari 1024 sampai 49.151. Ada pula yang terakhir dynamic atau private ports, yaitu 49.152 sampai 65.530. Nah, ini ada beberapa list common ports yang bisa ditemukan, sering ditemukan. Ada ports ke-20 itu file transfer protocol, FTP data, 21 file transfer protocol control FTP, 22 secure shell SSH, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, security of logical ports. Nah, setiap ports itu bisa menjadi subjek yang rawan karena mereka bisa menarik perhatian dari attackers. Nah, 75% attackers itu mereka menggunakan common ports. Nah, jadi attackers itu bisa scan sistem untuk mengidentifikasi ports terbuka sebagai target sistemnya. Lanjut, ini ada required resources, jadi kita membutuhkan PC dengan CSL VM yang sudah terinstall di VirtualBox. Masuk ke instruksi, step pertama, open a terminal window in the CSL VM. Jadi kita meluncurkan CSL VM, namun kita gunakan yang biasa, home yang biasa, bukan yang analis. Yang masuknya loginnya itu tanpa sandi, tanpa password. Lanjut, kita masuk ke terminal. Step kedua, run Nmap. Jadi kita diminta untuk mengerun pindaian sederhana. Kita ketik dulu Nmap spasi localhost. Nah, seperti ini. Ini perbedaannya di FTP 21, port 21 ini.
Oke, pertanyaannya, what TCP ports are open? Jadi di sini semuanya open, ini empat-empatnya open, kita tulis semua. 21, 22, 23, dan 631. 631. Selanjutnya, provide a description of the service associated with each open port. Jadi kita mulai dari yang pertama, 21 itu layanannya FTP. Nah, FTP itu singkatan dari File Transfer Protocol. Jadi dia itu merupakan protokol transfer yang digunakan untuk mengirim atau mentransfer file dari antar komputer melalui jaringan internet. Lanjut, 22. Port 22 itu dia SSH. Nah, singkatan SSH itu Shaker Shell. Jadi Shaker Shell itu dia protokol administrasi jarak jauh yang digunakan untuk mengontrol dan memodifikasi server jarak jauh. Nah, kelebihannya dia itu menggunakan autentikasi melalui kriptografi untuk mengenkripsi komunikasi sehingga lebih aman. Selanjutnya 23 atau telnet. Nah ya telnet ya. Telnet. Selanjutnya telnet itu dia menyediakan layanan command line interface yang dapat digunakan untuk menggunakan jarak jauh, tapi dia dalam bentuk teks. Nah, kebalikannya dari yang Shaker Shell, si telnet ini tidak menggunakan autentikasi sehingga lebih tidak aman dibanding SSH. Yang terakhir 631 atau IPP. IPP ya? IPP. Nah, singkatannya itu Internet Printing Protocol. Jadi dia protokol print yang membuat komputer bertindak layaknya server cetak atau server print dengan menerima tugas cetak dari klien dan mengirimkan ke printer yang sesuai. Ya, special dan CBS ya. Okay. Next, research the vulnerabilities. Jadi kita mencari kerentanannya, rawannya dari open ports terbuka di atas. Karena kemarin sudah saya cari, ini seperti kerentanan port 21, dia itu tidak terenkripsi karena dia kan mudah kan menerima file. Nah, jadi dia itu tidak aman, tidak dapat digunakan untuk file apapun, terutama data sensitif. Ada kerentanan port 22 seperti apabila terjadi kunci SSH bocor,
bisa diakses informasi di dalamnya. Dan ada kerentanan port 23 seperti pemalsuan dan penciuman kredensial dapat mengekspos layanan kepada penyerang dan mengeksploitasinya. Kerentanan port 631. Seseorang yang tidak berwenang mungkin dapat menjalankan perintah sembarangan dengan hak akses dari daemon CBS. Kita ini saja. Oke, pas. Dan kita next. Step 3, use administrative privileges with Nmap. Jadi kita diminta untuk menulis komen bahwa ini ke terminal dan memasukkan passwordnya. Jadi kita ketik dulu. Kita akan sudo spasi Nmap strip plus bisa spasi local passwordnya cyberbox. Bentar. Bentar, kita ulang kembali. Oh, maaf guys, salah. Dia passwordnya ini password ini. Jadi kita ulang kembali. Password. Bentar. Nah, ini sudah. Seperti ini ada perbedaan kembali di 123-nya. Di sini. What UDP ports are open? 123, 631, dan 535. Oke. Describe the purpose of the UDP service. Oke. Jadi port 123 itu bisa ditulis dengan NTP. Jadi di sini port 123 NTP itu singkatannya Network Time Protocol. NTP sendiri itu berfungsi di berbagai lanjut port 631 IPv seperti yang di atas. Internet Printing Protocol itu layanan menciptakan apa ya, pencetakan jaringan yang dapat memungkinkan selanjutnya dimasukkan ke port yang menunjukkan nama pos jaringan lokal tanpa adanya konflik. Next, bisa bilang aktivis sensitive with each of this open text. Jadi kita disuruh untuk meresearch kembali ya research tentang kerentanan seperti yang kita sebelumnya. Kita sudah mencarinya, nah lanjutannya kerentanan port 123 itu serangan DDoS, distributed denial of service. Dan itu tidak dilakukan untuk meluncurkan serangan DDoS. Dengan penggunaan pasukan, pengalihan waktu, lalu kerentanan port 633 seperti yang di atas, seorang pengguna tidak bisa seseorang yang tidak berwenang bisa saja menjalankan perintah-perintah sembarangan. Ada serangan dengan service, kerentanan port 53 itu serangan man in the middle, pengintian layanan, spoofing, keterbatasan keamanan. Langsung kita salin.
Lanjut, type the following comment in terminal. Kita diminta untuk menulis komen ke terminal. Jadi kita tulis dulu nmap strip dustbin comments. Ini sudah dimulai, kita tunggu. Jadi ini sudah selesai. Nah, ini mirip. Memang perbedaannya di port 21 ini. Selanjutnya, kita menggunakan strip SV kapital ini untuk mengganti dengan nmap comment ke versi detection yang bisa digunakan untuk research, ya, mencari kawan. Jadi step keempat, capture SSH keys. Jadi kita following comment, jadi kita diminta untuk menuliskan komen kembali. And copy saja. Kita ketik dulu. Sudah proses, sudah bisa. Jadi ini klik yang kedua, nanti ini open, ditanyakan what are the values of the SSH host keys. Ini salin bawahnya sesuai. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, how would an attacker use this information? Jadi kalau informasi terbuka, maka informasi diberikan untuk akses jalan ke how would supervisor disable attacker from stealing information? Menggunakan fungsi macro, lalu telepon, Enter main and map, kamu to open the manual pages for the end trigger. Disuruh mengetik main and map untuk masuk ke manual pages. Di sini informasinya saya ketahui mengenai nmap sendiri. Nmap sendiri itu network exploration tools and security atau pengendali port. Banyak informasinya ya di sini. Dan within this resource to locate other available options for the nmap. Enter key untuk keluar. Key. Nah, ini summary-nya ports dengan kerentanan yang sangat tinggi itu banyak ports yang harus dibuka
agar host itu bisa berfungsi di lingkungan komputasi dan komunikasi yang aman. Namun, Common Voice itu harus dimonitor secara reguler untuk memastikan mereka tidak dikompromasikan untuk menyerang korban dan memberikan akses jarak jauh yang tidak sah atau menjadi host atau digunakan untuk menjadi host participate in distributed attack in other directories. Lalu ada port 21 of TCP yang dia itu populer digunakan oleh attackers. Dia itu desain untuk mentransmisikan dan menerima file dari satu host ke host lainnya. Nah, ini senjata yang dilakukan. Selanjutnya, another common target is port 23 telnet. Dia itu memberikan akses untuk ke IP hostnya. Jadi sangat rawan karena data yang ditransfer itu bentuknya plain text. Dia kan tidak mendapatkan autentikasi juga, nggak diautentikasi, jadi lebih rawan. Another favorite port is port 53. Jadi port ini tuh digunakan untuk mencari domain nama ketika membrowsing di internet atau mentransfer informasi. Lalu ini the most common port used by attackers is TCP port 80. Jadi port itu digunakan untuk mentransfer halaman web antara web server dan host browsernya. Jadi attackers itu menggunakan port untuk melakukan kejahatan. Oke. Oke, sekian video keempat dari lab use a port scanner to detect open port. Jadi dari saya cukup sekian. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.